wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, 1908107063 PGB 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri, yaitu mata kuliah pembelajaran tarikh di MI yang diampu oleh dosen Dr. Andes Aceng Jelani MAG. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa sih teori masuknya Islam ke Indonesia dan apa saja hikmah-hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, pertama saya akan membahas mengenai apa sih teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu apa saja teori masuknya Islam ke Indonesia? Iya, betul. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Cina. Dan yang terakhir, teori Mekah. Iya. Di sini merupakan teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, ada yang tahu apa itu teori Gujarat? Betul, teori Gujarat merupakan teori Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Teori ini berasal dari India yang dikemukakan oleh Snodhamptonje. Ya, bukti dari adanya teori tersebut yang pertama terdapat tulisan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perak. Selain itu, bukti dari adanya teori ini terdapat batu nisan pemimpin Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik Al-Soleh yang bercorak India dan bertulisan 1297 Masehi. Ya, kelemahan dari adanya teori ini pada masa Islamisasi Samudra Pasai, Malik Al-Soleh merupakan penguasa Islam pada tahun 699 Hijriah atau sekitar 1297 Masehi. Dan saat itu Gujarat masih kerajaan Hindu. Teori ini juga lebih memusatkan perhatiannya pada kekuasaan politik Islam. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teori Persia. Ada yang tahu apa itu teori Persia? Betul, teori Persia merupakan teori Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-15 yang dibawa oleh bangsa Persia. Nah, sekarang menjadi Irian, negara Irian, ya. Ya, teori Persia juga didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, ada yang tahu siapa yang mengemukakan teori Persia? Betul, teori Persia dikemukakan oleh P.A. Husein Jajadiningrat pada abad ke-13 di Sumatera. Ya, ada yang tahu apa sih bukti dari teori Persia? Betul, bukti dari adanya teori Persia yaitu adanya persamaan dalam mengeja bahasa Arab. Ya, selanjutnya kita bahas teori Mekah. Ada yang tahu teori Mekah itu apa? Betul,
Teori Mekkah merupakan teori yang baru muncul sebagai sanggahan atau penolakan dari adanya teori Gujarat. Ya, teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ya, menurut teori Mekkah bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab, terutama Mesir. Ya, teori Mekkah didukung oleh Hamka van Leer dan T.W. Arnold. Teori ini juga sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Ya, dalam berita Cina, dinasti Tang menyebutkan bahwa ditemukan daerah hunian pedagang Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Jadi, teori Mekkah ini dibawa oleh pedagang Arab. Ya, selanjutnya ada teori Cina. Ada yang tahu apa itu teori Cina? Betul, teori Cina merupakan teori Islam masuk ke Indonesia melalui saudagar Muslim Cina. Ya, teori ini dibuktikan adanya pengungsi Muslim Cina di Jawa dan Sumatera pada abad ke-9 Masehi. Ya, ada juga bukti historisnya, yaitu terdapat catatan sejarah yang dimana terdapat sultan dan sunan yang berperan dalam penyiaran agama Islam di Indonesia adalah keturunan Cina. Di antaranya yaitu Raden Patah yang mempunyai nama Cina Jinpun. Ya, pengaruh Cina dalam penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu pada bukti-bukti arkeologis. Ya, ada yang tahu apa bukti-bukti arkeologi di teori Cina? Betul. Bukti arkeologi itu terdapat masjid-masjid kuno yang dibangun pada abad ke-15 Masehi. Ya, ada yang tahu masjid-masjid kunonya? Betul. Ada Masjid Keraton Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Demak, dan Masjid Agung Kudus yang dindingnya ditempeli piring porselin dari masa dinasti Ming. Ya, selain bukti arkeologis, ada juga bukti catatan sejarah. Ada yang tahu bukti catatan sejarahnya apa? Betul, buktinya yaitu adanya Babat Dinggresik. Babat Dinggresik mengisahkan seorang prajurit patang puluh Cina yang bersenjata api dan dipimpin oleh Panji Laras dan Panji Liris. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai apa sih hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Hikmah yang pertama yaitu masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah. Ya, selanjutnya semboyan yang diajarkan Islam berbunyi, Islam adalah agama yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, telah mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsanya
dengan berbagai cara. Hikmah berikutnya yaitu semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia. Dengan mempelajari sejarah perkembangan Islam, setiap Muslim lebih memahami cara Islam masuk dan dipeluk oleh bangsa Indonesia, sehingga mayoritas dan setiap Muslim akan lebih menghargai jasa para ulama. Ya, hikmah selanjutnya, sejarah perkembangan agama di Indonesia tidak lepas dari sejarah kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Nusantara. Sebagaimana dipahami bahwa Indonesia pada awalnya termasuk yang menganut sistem kerajaan dengan ciri khas masyarakat tradisional. Hikmah terakhir yaitu menjadi cermin untuk memacu kehidupan yang lebih baik serta meningkatkan semangat dalam mempelajari Islam, sehingga menjadi bekal untuk mencapai kondisi hidup yang lebih baik. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.